Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Senang sekali kita sudah memasuki hari pertama dalam bulan November 2022. Dalam harapan bahwa Tuhan akan senantiasa menuntun setiap hari yang kita akan lewati ke depan. Senang sekali Bapak Ibu dan Saudaraku, kita berjumpa kembali di acara Renungan Pagi edisi 1 November hari ini 2022. Bacaan kita dari 1 Samuel pasal 19 ayat 13 sampai ayat yang ke-18 demikian. Sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi perempuan itu berkata, ia sakit. Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud. Katanya, bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari supaya ia dibunuh. Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam, dan tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Mikal, mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepas musuhku pergi sehingga ia luput? Tetapi jawab Mikal kepada Saul, ia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau? Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Melucuti andalan hidup. Saudara-saudaraku, pasal 19 yang kita sedang telusuri ini adalah babak baru hubungan yang semakin tegang antara Saul dan Daud. Sebab Daud akan memulai pengembaraannya, pengungsiannya, pelariannya, dan persembunyiannya. Namun di tengah-tengah pelariannya selalu saja kita melihat bagaimana tangan Tuhan yang tak pernah meninggalkannya. Setelah kedua kalinya Daud lolos dari tombak Saul, Daud akhirnya semakin yakin bahwa Saul sungguh berhasrat merampas nyawanya. Hal yang sangat kontras saudara sekalian dalam keluarga Saul dan anak-anaknya. Saat Saul semakin berusaha bagaimana agar ia berhasil membunuh Daud, maka Mikal dan Yonatan kedua anaknya justru semakin berusaha membantu agar Daud selamat dari tangan ayahnya. Di sini kita melihat bagaimana Mikal membuat strategi mengelabui orang-orang yang disuruh ayahnya untuk menangkap Daud. Dan kita melihat betapa beraninya seorang Mikal menanggung resiko hanya untuk menyelamatkan Daud. Saudara sekalian, di tengah ancaman dan lembah kelam bagi Daud, selalu ada pertolongan yang manis datang padanya. Ingatlah bagaimana Mikal menyuruh Daud pergi dan rela meninggalkan dirinya demi keselamatannya. Sementara Yonatan telah mengikat perjanjian dengan Daud bahwa ia akan selalu di pihaknya dan bersumpah sampai kapanpun ia akan selalu ada bersama Daud. Sang ayah semakin diliputi kebencian, sang anak semakin diliputi kesetiaan dan kasih sayang kepada Daud. Bahkan mereka bersedia mengambil resiko besar hanya supaya sahabatnya itu lolos dari tangan ayahnya. Sebab mereka tahu Daud tak bersalah. Mikal membantu Daud melarikan diri melalui jendela dan lari menuju Rama tempat Samuel tinggal. Namun di sana pun ia tak lama karena pada akhirnya ketahuan juga kepada Saul. Saudara-saudaraku, pertanyaannya, mengapa Daud harus pergi dan selalu mengalah dari Saul? Bukankah ia juga telah diurapi oleh Samuel? Mengapa tidak berani berperang head to head dengan Saul? Apakah Daud takut kalah menghadapi Saul? Tidak. Sebab jika mereka bisa berhadapan untuk berperang, sudah pasti Saul kalah. Sebab Daud sudah memiliki segudang pengalaman meloloskan diri dari bahaya ketika ia masih menjadi gembala, juga pengalaman yang paling besar membunuh Goliat yang sangat terbukti. Jelas Daud mempunyai peluang mengalahkan Saul dengan mudah. Tetapi mengapa ia tidak lakukan? Alasannya adalah Saul pernah diurapi Tuhan. Jadi ia lebih takut pada Tuhan yang pernah mengurapi Saul, walaupun secara jelas Samuel juga telah mengurapinya untuk menggantikan dia.
Kini Daud telah kehilangan orang-orang yang dapat diandalkan, sebab ia harus melarikan diri dari istrinya, lari dari sahabatnya Yonatan, bahkan juga lari dari Samuel. Tuhan sepertinya dengan sengaja melucuti andalan-andalannya, supaya pada akhirnya Daud hanya memiliki Allah satu-satunya tempat ia menyandarkan hidupnya. Inilah yang dirindukan Allah sesungguhnya bagi setiap anak-anaknya. Saudara-saudaraku, dari bacaan ini kita belajar mengajarkan kebenaran begitu indah, bahwa walaupun ada yang berusaha mencelakai kita, asal kita hidup dalam kebenaran, siapakah yang dapat mengalahkan kita? Sebab tangan Tuhan selalu menopang dan menjaga. Apapun upaya orang untuk menghancurkan kita, bila Tuhan bersama kita, tak akan dapat mengalahkan kita. Itulah sebabnya saudara sekalian, Daud dapat berkata, tak akan jatuh sehelai pun rambut dari kepala jika Tuhan tidak menghendakinya. Maka yang kita pastikan saudara sekalian, bahwa Tuhan bersama kita. Sebab jika roh Tuhan tidak menyertai lagi, betapa mengerikan hidup ini. Sungguh damai sejahtera akan semakin jauh. Allah selalu campur tangan dalam peristiwa-peristiwa hidup kita. Apakah kuncinya? Taat dan setia hanya pada Tuhan. Ia ingin kita melucuti diri dari andalan-andalan untuk bergantung, agar kita dengan tulus hati bergantung hanya kepada Dia saja. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk kebenaran-Mu yang indah pada pagi ini, yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui peristiwa kehidupan Daud dan Saul. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa ketika kami menaruhkan harapan kami hanya kepada-Mu, tak sehelai rambut pun akan jatuh dari kepala kami tanpa seizin-Mu. Terima kasih Bapa, ini sangat menghibur dan menguatkan kami, bahwa jikalau Engkau ada di pihak kami, tak ada yang dapat mencelakai hidup kami dan menjamah hidup kami. Terima kasih Bapa, itulah sebabnya pagi ini kami taruhkan diri dalam tangan pemeliharaan-Mu. Sertailah kami, supaya kami semakin berjalan bersama dengan Tuhan dalam sepanjang kehidupan ini, ketaatan dan kesetiaan mengiringi Kau. Ya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan mengajari kami bagaimana sepenuhnya menggantungkan hidup ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Biarkanlah mereka semua menikmati pertolongan Tuhan yang jelas, yang nyata bagi kami. Hanya ya Tuhan, kuatkanlah mereka untuk berjalan bersama Tuhan di dalam ketaatan dan kesetiaan. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami sekarang ya Tuhan, kami taruhkan diri dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami penghiburan, Tuhan memberikan kami kesehatan yang baru, Tuhan memberikan kami jalan keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha mengetahui yang terbaik untuk kami, anak-anak-Mu. Pimpinlah kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami bersyukur telah memasuki bulan November di tahun ini. Dan kami percaya hari demi hari akan dapat kami lewati, berjalan bersama dengan Dikau dalam sepanjang kehidupan ini. Berkati kami dalam aktivitas di hari ini, berkati anak-anak kami yang akan beraktivitas di dalam kesibukan mereka masing-masing, anggota keluarga kami, saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Dengar doa kami ya Tuhan, kami taruhkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.